Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube aku. Kali ini aku juga akan menjelaskan materi perkuliahan aku tentang seminar akuntansi dengan tema suku atau obligasi syariah. Perkenalkan, nama aku Aprila Ramadhani, NIM 1823007. Di sini aku mengambil judul tentang memodelkan struktur ketergantungan antara pasar saham, volatilitas dan hasil suku, sebuah studi nonlinear dalam kasus Arab Saudi. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menyelidiki struktur ketergantungan hasil sukuk, obligasi Islam, dan pasar saham, pengembalian dan volatilitas dalam kasus Arab Saudi. Kami mempertimbangkan ada 3 model kopula dengan struktur ketergantungan skor berbeda. Studi ini menunjukkan bahwa imbal hasil dari sukuk menunjukkan ketergantungan yang signifikan hanya dengan volatilitas pasar saham. Pertama, pendahuluan. Karakteristik utama dari keuangan Islam adalah larangan pembayaran atau penerimaan bunga atau riba. Definisi terbaik dari riba adalah larangan membebankan bunga ketika meminjam uang dan setiap penambahan uang yang tidak dapat dibenarkan. Prinsip-prinsip Islam mengizinkan penggantian bunga dengan pengembalian yang tergantung pada profitabilitas investasi yang mendasarinya. Meminjamkan uang dengan membebankan bunga memungkinkan pemberian pinjaman untuk meningkatkan modal tanpa usaha apapun karena uang dengan sendirinya tidak menciptakan nilai tambah. Motivasi utama penelitian ini muncul dari persepsi bahwa penyelidikan struktur ketergantungan antara sukuk dan pasar saham memainkan peran penting dalam alokasi aset serta manajemen risiko. Pasar sukuk dapat dipengaruhi oleh kondisi keuangan lokal dan terutama pengembalian dan volatilitas saham. Fokus pada Arab Saudi ini dijelaskan oleh fakta bahwa pasar sukuk di negara ini sedang dalam tahap pengembangan di kawasan GCC dan selama 3 kuartal pertama tahun 2013, Arab Saudi adalah pemain pasar terbanyak dengan menerbitkan suku 8,6 miliar, diikuti oleh UEA dengan penerbitan 5,17 miliar. Ada beberapa keuntungan ketika kita menggunakan fungsi kopula dalam menganalisis struktur ketergantungan. Kopula memungkinkan bahwa kita untuk membuat distribusi multivariat dengan margin univariat yang diberikan terhadap invarian terhadap transformasi yang meningkatkan dan berkelanjutan. Misalnya struktur ketergantungan dengan kopula tidak berubah dengan pengembalian atau logaritma pengembalian. 2. Perkembangan pasar suku. Pada bulan Mei 2003, suku ditetapkan secara resmi oleh auditing sebagai sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian yang tidak terbagi dalam kepemilikan aset berwujud penggunaan dan layanan atau kepemilikan aset proyek tertentu atau kegiatan investasi khusus. Menurut laporan Thomson, jumlah total penerbitan suku pada tahun 2013 adalah 79,70 miliar 552 edisi dibandingkan dengan 109 miliar 532 edisi yang lebih tinggi untuk periode yang sama tahun 2012. Selain itu, total penerbitan suku untuk Arab Saudi dari Januari tahun 1996 sampai September 2013 adalah 39,260 juta. Pada 3 kuartal pertama tahun 2013, Malaysia menerbitkan 54,33 miliar suku, diikuti oleh Arab Saudi 8,69 miliar rupiah, UEA 5,17 miliar dan Indonesia 5,3 miliar. 3. Tinjauan pustaka. Sebagian besar penelitian tentang instrumen suku adalah studi teoritas dan berfokus terutama pada menjelaskan dan mengembangkan struktur suku dengan menekankan pada pertimbangan hukum. Telah didokumentasi dalam literatur bahwa suku berfungsi sebagai alat penting untuk mobilisasi sumber daya dan instrumen kunci untuk pengembangan pasar keuangan Islam.
4. Metodologi Coppola. Teori Coppola berawal dari skalar tahun 1959. Berfungsi, Coppola menghubungkan margin univariat dengan distribusi multivariat penuhnya. Ini menyajikan alat yang berguna ketika model data non-Gaussian karena koefisien kolerasi Pearson diadaptasi untuk ketergantungan linear dan distribusi normal. Ini salah satu contoh tabelnya, dan ini juga salah satu contoh tabelnya. Di verifikasi portofolio dan manajemen risiko, kami mengamati ketergantungan dari tabel tersebut negatif antara imbal hasil suku dan volatilitas pasar saham. Ketergantungan negatif di seluruh aset umumnya meningkatkan manfaat diversifikasi, sementara asimetris diversifikasi antara ketergantungan. Manfaat diversifikasi dapat diperoleh dengan berinvestasi di suku Saudi yang dikombinasi dengan pasar saham lokal dan regional. Kesimpulan dari materi perkuliahan kali ini yaitu kolerasi antara suku dan pasar saham berperan penting dalam alokasi aset serta manajemen risiko. Suku telah muncul sebagai salah satu komponen penting dari sistem keuangan Islam global. Pertumbuhan terus-menerus dari suku telah menimbulkan pertanyaan apakah suku dapat memainkan peran alternatif sumber pembiayaan dari investasi yang mungkin menggantikan ikatan konvensional. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.